Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue mau ngasih tau ke kalian fitur-fitur apa aja yang ada di Shopee ya, gengs. Jadi fitur yang ada di Shopee itu ada banyak banget. Ini gue dari fitur yang beli dulu. Ntar kalau kita mau jual beda lagi fiturnya. Cuma di satu aplikasi. Ini buat pencarian kata kunci. Kalian mau nyari apa bisa tadi lihat dari itu. Dan ini Feed itu buat postingan kalau di WhatsApp itu kayak model statusnya orang-orang gitu. Kalau kalian mengikuti dia, biasa kalian bisa mengikuti status dia. Dan explore tuh jenisnya. Jadi jenisnya kalian tuh kalau mau explore semua kayak model-model tas kayak gitu. Ini kita terangin dulu. Terus ada juga yang di rumah aja. Di rumah aja itu ya kayak model-model ya perkakas-perkakas rumah lah gitu. Yang dan sisanya dan giveaway itu kayak model ya giveaway lah, voucher toko ibu dan anak kayak model susu, mungkin kayak ibu dan anak kayak gitu. Terus fashion, artinya fashion tuh ya fashion kayak sepatu, baju kayak gitu-gitu. Beauty biasa kecantikan, alat-alat skincare, elektronik dan lain sebagainya. Itu semua ada di menu Feed. Dan juga di situ biasa ada video-videonya juga, yang ada review videonya yang bisa kalian lihat lebih detail lagi seperti itu. Kebanyakan foto dan video kalau Feed itu. Terus kita lanjut, kita lihat Shopee Lab-nya. Karena ini sinyalnya agak kurang bagus, gengs ya. Jadi kebetulan ini sinyalnya kurang bagus waktu gua ngerekam ini. Jadi pada intinya Feed itu isinya video sama foto. Kalau live Shopee itu bisa juga live dari Shopee-nya sendiri ataupun live dari para penjualnya. Tuh bisa kalian lihat seperti halnya kayak di Instagram kayak gitu kan, ada live-nya juga, dan dia ngenalin produk-produk dia lewat live streamingnya kayak gitu. Jadi kalian juga bisa ngeliat ulang ataupun kalian pas di live itu. Bisa kebanyakan kalau orang live itu bisa malam, guys. Jadi kebanyakan kayak malam ya di atas jam 12 kayak itu, kebanyakan tuh orang pada live di situ. Soalnya di samping sinyalnya bagus, terus di situ tuh biasanya kalau lagi live di malam-malam itu juga biasanya orang itu banyak yang udah pada istirahat. Jadi orang-orang tuh udah pada di rumah, udah tinggal matiin HP-nya, makanya mereka pada live kayak gitu. Bisa juga ada di jam 7 malam juga ada. Dan lanjut ke promo Shopee. Promo Shopee itu kita bisa lihat di feed tadi, sama ini ada notifikasi bagi kalian yang sudah mengikuti toko. Nah, maka notifikasi itu tadi akan datang ke beranda kalian. Ada notifikasi bahwasanya dia tuh lagi live ataupun dia sudah memposting produk-produk baru dia ataupun produk-produk dia yang lagi promo. Biasa penjual tuh biasa dia meromain lewat feed ini. Nah, itu di bawah adalah transaksi gua dari gua beli suatu barang gitu. Jadi itu dia ada transaksi dia di bawah. Lanjut kita ke status pesanan. Jadi kalau ini karena gua jual dan beli, gengs. Jadi di sini ada status penjualan dan pembelian. Jadi di sini gua ngejual, ini adalah kartu perdana XL. Jadi di sini gue menjual kartu perdana dan ini transaksinya. Dan mohon maaf juga ini karena gue tampilin semua. Tapi insya Allah gak masalah sih kalau buat gue tampilin semua ini. Ini transaksinya ada alamatnya semua lengkap, ada nomor resinya. Terus ada juga status-status lain seperti halnya kalau kita ngirim barang itu kita bisa ngelihatnya juga, pelacakan ataupun kita bisa ngecek nomor resi mau sampai mana barang kita ada gitu. Jadi kalau gua kebetulan pakainya JNT dan JNE. Jadi kalau lebihannya itu, kalau JNT itu mungkin lebih tracknya lebih jelas, gengs. Jadi nggak kayak yang lain. Ya sebenarnya yang lain gue jelas, cuma kalau gua lebih ke JNT. Soalnya gua lebih dekat sama JNT di sini. Dan gue lihat juga status pesanan juga, di status pesanan juga ada nilai-nilainya. Jadi kalau orang nilai ini, untuk nilai ini yang cuma ngasih bintang 5 itu biasanya dia cuma ngasih bintang doang, dia nggak ngasih ulasan. Ini juga termasuk kayak gini, dia cuma ngasih bintang 5 doang tapi dia nggak ngasih ulasan. Terus aku kasih tahu pembeli yang ngasih ulasannya. Contohnya ini pembeli yang ngasih ulasan dan ada video dan fotonya. Soalnya kalau orang biasa ngasih video itu biasa dia dapat koin Shopee juga, gengs. Jangan salah ya. Jadi kalau kalian ngasih video biasa kalian dapat voucher Shopee atau kan koin Shopee dari Shopee-nya. Jadi kalau kalian cuma ngasih bintang 5 doang, biasa kalian dapat si koin Shopee, cuma nggak sebanyak kalau kalian ngasih video dan foto kayak gitu. Nah, kita lihat videonya nih. Videonya cuma simple banget sih. Jadi video cuma kayak yang rekam biasa lah gitu. Cuma kalau yang gue tahu kalau di Shopee tuh dia bisa upload video buat ulasan tuh bisa sampai 60 detik. Jadi 1 menitan lah gitu buat ngasih ulasan ke produk yang dia terima kayak gitu. Dan ini
videonya. Nah cuma gini doang nih, cuma gerak-gerakin dikit doang dia, jadi nggak yang review sampai ngomong-ngomong gitu, nggak, dan nggak ada suaranya. Dan ini fotonya, foto yang dia beli, ini kartu perdana gue yang gue jual ke dia, dia ngasih ulasan seperti ini, dan dia juga dapat poin Shopee. Dan gue juga sangat berterima kasih juga sama para pembeli gue, jadi dia udah mau ngasih ulasan, terima kasih banyak. Dan ini juga kadang ulasan juga itu, jadi gengs, jadi ulasan itu tergantung dari orang yang mengerti gengs. Jadi kalau orang tuh biasa kalau harganya murah ataupun pelayan kita juga bagus, pasti mereka ngasih ulasannya bagus-bagus juga. Tapi kalau pelayan kita jelek, walaupun harganya mahal, walaupun harganya murah, kadang juga mereka nggak mau ngasih ulasan, cuma ngasih bintang aja kayak gitu. Dan selanjutnya kita ke udah nih kayak semua nih ya. Jadi udah semua di penilaian semua udah gue kasih tau ke kalian. Ini lumayan banyak juga penilaian dari orang-orang. Ataupun kalau kalian sebagai pembeli tapi kalian gak ngasih ulasan sampai beberapa minggu, biasa itu otomatis dapat bintang 5 si penjualnya. Kayak gitu gengs. Jadi buat aturannya dari Shopee itu kayak gitu. Dan ini pesanan gua rincian pengembalian. Jadi ada pesanan juga yang kembali gengs. Alasannya juga macam-macam. Ada juga kadang yang pembeli itu dia tidak memahami ataupun tidak membaca dulu deskripsi ketentuannya, dia tidak membaca, barang nyampe dia kecewa kayak gitu kan. Soalnya contohnya di sini ada 34 GB. Ya 34 GB itu dibagi-bagi gengs. Jadi ada 4 GB-nya kuota utama, 30 GB-nya kuota conference. Kuota conference itu kayak buat kuota-kuota buat belajar anak sekolah lah gitu, kayak Ruang Guru, Udemy kayak gitu-gitu. Nah, ini juga ada pengembalian dikarenakan apa nih? Produk 4 piece kartu masa tenggang. Jadi ini yang perlu diketahui juga. Dalam kartu ini sebenarnya dia nggak ada masa tenggang gengs. Jadi setiap ada memakai 5 MB per bulan, masa aktif akan menambah sendiri. Itulah kartu perdana extra on gengs. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah itu sebenarnya juga perlu dikonsultasi juga sama pembelinya juga, atau pembeli yang dan penjual, dia harus saling mengerti. Dan pembeli juga dia harus baca deskripsi yang benar gitu. Jadi biar dia nggak kebingungan. Dan selanjutnya pembahasan. Di pembahasan itu ada kayak rinciannya. Jadi rincian dana dari orang-orang yang gagal menerima barang ataupun dia tidak terima barangnya itu, maka ada pengembalian. Jadi ini adalah pembahasan. Jadi perincian dari pengembalian itu ini. Jadi ada dana yang dikembalikan sejumlah ini, dan pokoknya penjual juga tidak mendapatkan apa-apa lah dari semua itu gitu. Dan kebanyakan juga kalau buat kalian penjual barang-barang yang retro tuh biasa dia nggak bakalan kembali, biasanya yang gue alamin kayak gitu. Soalnya susah banget buat kembali, pasti ngendep di gudangnya. Nah ini juga rincian pengembalian tuh 1-5 hari gengs. Jadi nggak langsung kembali. Kalau kalian beli terus kalian gagalin, itu duit kalian nggak langsung balik ke Shopee kayak gitu. Kecuali kalian mengasih ulasan bahwasanya ingin merubah pesanan, baru bisa langsung balik kayak gitu di akun saldo Shopee nya. Dan ini juga banyak banget alasan-alasan tertentu yang bisa jadi pelanggan itu dia nggak membaca deskripsi. Bisa jadi pelanggan itu tidak mengerti cara menggunakannya karena dia tidak membaca deskripsi. Mungkin karena deskripsinya terlalu panjang atau gimana, kita juga kurang tahu. Soalnya kadang-kadang pembeli itu ya main beli aja gitu, ngeliat harganya murah terus kuotanya gede, kadang main beli aja, padahal di situ ada syarat dan ketentuannya seperti itu. Termasuk di sini kan ada kuota lokalnya 2 GB buat di setiap, nggak semua kota dapat semua, dapat 23 GB, 34 GB-nya dapat. Kota utama 2 GB sama 30 GB kota conference dapat. Cuma di seluruh Indonesia dapat, cuma di kota-kota tertentu ada yang tidak dapat gitu. Contoh kayak Bandung, Surabaya itu nggak dapat. Yang kota-kota besar yang udah banyak memakai Excel-nya biasa dia nggak dapat. Lanjut kita ke update stok, ataupun kita lihat stok. Cara update stoknya di sini ada menu update. Dari sini ada rincian-rinciannya yang harus kalian penuhi semua. Tipe SIM semua kalian, pokoknya di sini rinciannya harus ini. Dan di sini harganya nggak bisa dirubah karena di sini lagi termasuk harga promo. Jadi selama masa promo berlaku, harga kalian tuh tidak bisa berubah. Di sini ada tulisannya 22,500 itu harga promo guys. Jadi harga aslinya itu sekitar 25.000 lah gitu, atau 23.000. Dan di sini gua mau kasih tahu juga ke kalian produk lain selain dari kartu XL. Nah, di sini ada tas lempang. Di sini ada tas lempang juga. Di sini juga harus rinci gengs. Jadi kalian tuh ngasih rincian itu harus rinci juga, nggak sembarangan gitulah. Jadi pembeli juga jelas kayak semua produk berbahaya atau tidak, merek, terus asal negara, terus bahan, motif, ya termasuk semuanya lah. Terus di sini kebetulan stoknya lagi kosong, makanya gue cuma ngasih tahu aja ke kalian stok lagi kosong. Dan di bawah ada menu arsipkan. Kalau arsipkan tuh pasti nggak kelihatan.
Dan di sini kita bisa lihat detail produknya. Nah, ini detail produknya. Dan ini kita bisa scroll ke samping-samping dan ini hasilnya. Dan kita kembali lagi ke deskripsi tadi, menu deskripsi. Sekarang kita lihat coba cara groupnya gimana. Nah, kita mencet tombol group. Kita mencet dulu nah, kita bisa geser-geser naik ke atas ke bawah. Ataupun kita cubit gitu kan. Kita cubit biar sesuai lah dengan frame-nya gitu. Habis itu kita okein. Lanjut kita ke menu selanjutnya, yaitu menu gunakan sebagai cover. Jadi kalau kita gunakan cover berarti dia tuh paling muncul di depan. Nah, ini di depan sih dia bakal bergeser kayak gitu. Dan di Shopee juga ntar dia yang paling kelihatan paling depan yang itu tadi. Lanjut kita ke ambil foto. Ambil foto ini kita bisa ngambil dari kalian foto langsung seperti ini contohnya nih. Gue mau moto nih, gue di depan rumah gue nih. Gue kayak lagi moto langsung. Di produknya ada di kalian. Cuma lebih bagusnya sih kalian mendingan foto dulu baru kalian simpen galeri, baru kalian ini gengs, kalian masukin ke Shopee gitu. Dan juga kalian bisa ngambil dari galeri foto. Nih galeri foto gua. Contohnya kayak gini. Ntar ketika kalian klik aja, habis itu kalian checklist, pasti foto langsung berubah, ganti jadi foto yang kalian klik tadi. Dan selanjutnya kita bisa ngambil foto dari Instagram. Tapi ini kalau gua ini jarang pakai sih kalau foto dari Instagram, soalnya update di Instagram itu gua kurang update di situ juga. Terus gue juga nggak update di Instagram, di produk Shopee gue nggak update di Instagram kayak gitu. Ini sedikit agak ngelag juga gengs ya. Terus langsung gue balik aja, langsung kita bisa arsipkan, langsung kita update. Kalau produk kosong sih bisa kita arsipkan aja sih, kalau nggak lebih update juga nggak apa-apa, soalnya juga sama aja. Dan selanjutnya kita lari ke produk-produk yang tadi, update produk kita yang ada yang habis, ada yang berkurang gitu. Kita update tadi ada semua di situ rincian update-nya. Dan ini rincian penghasilan ataupun rincian transaksi kita, dan kita coba bisa lihat rincian kita nih. Kita klik, habis itu kita masuk ke semua rinciannya. Cuma kita harganya 14.000, kita tuh cuma dapat 16.000 gengs. Jadi kalau setiap toko tuh beda-beda. Jadi setiap toko tuh kan kadang ikut promo yang lain-lain. Jadi kalau toko gue itu biasa kena potongan 7% yang toko yang ini. Dan juga kalau toko yang belum terlalu terkenal juga ataupun dia nggak ikut program Shopee, biasa dia juga nggak terlalu banyak juga potongannya. Kalau kita banyak ikut program Shopee, masa kita dari penjual ikut banyak program Shopee, kita juga biasanya potongan dari Shopee juga banyak. Soalnya saling menguntungkan lah gitu. Jadi Shopee juga memunculkan produk kita juga harus bayarnya sedikit mahal lah gitu. Jadi potongan dari setiap transaksinya lebih mahal juga. Tadi ini rincian penarikan dana, jadi karena gue tadi udah punya dana, jadi pesan gue udah selesai. Nah, dan itu langsung masuk ke akun Shopee gue. Jadi dan ini belum gue tarik gengs ya. Jadi belum gue tarik di sini. Jadi di sini udah, ini yang kemarin gue udah tarik gengs, sorry maaf. Jadi yang ini yang gue udah tarik. Nah, ini yang belum gue tarik kalau yang ini. Jadi kita bisa lakukan penarikan dana langsung. Habis itu kita pilih mau masukin ke ShopeePay atau ke rekening. Kalau rekening nih, rincian rekening gue nih ada 3. Jadi gue pilih salah satu rekening gue. Habis itu kita bisa lulus nominal ataupun kita bisa tarik semua saldonya kayak gitu. Terus lanjut ini di atas tadi Shopee, yang bawah yang BCA. Kalau kita mau narik ke rekening, kita bisa ke ShopeePay, bisa ke rekening bank yang kita mau ataupun rekening bank yang sudah kita daftarkan di akun Shopee kita. Nah, ini contohnya nih, gue narik cuma 55.000. Jadi kita tulis aja PIN-nya. Ya mungkin kalau masalah PIN mohon maaf guys ya, jadi gue agak rawan juga. Ntar kalau ini gue inilah. Ini contohnya nih, gue masukin SIM. Ya mohon maaf gengs, jadi pin gue tadi agak kelihatan dikit. Semoga gini aja aman gitu, insya Allah. Kalian para penonton gue ini pasti ya gak bakal macam-macam lah sama akun gue. Lanjut gengs, soalnya di sini banyak verifikasi yang harus kalian lewati kalaupun kalian mau hack akun gue gitu, termasuk telepon dan email. Nah, ini akunnya saldonya udah kosong. Dan kita lanjut ke transaksi. Ini setiap transaksi dari penarikan ataupun pembayaran. Jadi kredit dan debit ada di sini. Jadi pemasukan, kalau pemasukan itu dia warnanya biru, kalau yang pengeluaran atau penarikan dana itu yang warnanya orange. Jadi kalian bisa lihat sini. Jadi semua transaksi dari atas ke bawah udah bisa kalian lihat, sama dana masuk ya sama 18.000 ataupun berapa gitu. Di situ semua kelihatan dari setiap transaksi dari kartu kalian, dari transaksi dari setiap penjualan kalian. Nah, kita lihat di minggu ini tuh ya contoh
cuma beberapa piece doang tuh, ada pengeluaran, ada pemasukan, ada beberapa doang, jadi nggak terlalu banyak transaksi di minggu ini. Soalnya toko gua kemarin sempat tutup juga, gengs. Terus biasanya itu dan 2 bulan terakhir nih, kalian bisa lihat 2 bulan terakhir juga bisa kalian lihat juga. Sebenarnya banyak, mau 2 hari, mau 1 hari, ataupun per per 2 bulan ataupun 1 bulan bisa. Ini di sini bisa kalian lihat rinciannya. Jadi biar lebih simpel lah gitu. Dan di sini ada rincian debit dan kredit. Di sini ada kredit. Kredit itu maksudnya dia duit pemasukan masuk yang masuk ke Shopee kita ataupun masuk ke akun Shopee kita. Dan juga kalian bisa ngeliat debit. Debit itu pengeluaran. Jadi saldo dari Shopee yang kalian keluarkan ke rekening ataupun kalian keluarkan buat belanja ataupun buat apa, itu di sini semua kelihatan, gengs. Yang itu namanya debit. Dan selanjutnya kita ini, gengs ya, melihat rincian dari tampilan saldo penjual nih. Jadi yang punya kayak gitu bisa penjual doang, gengs. Jadi kalau pembeli dia beda lagi dia tampilannya. Dan kita lihat rincian dari bank. Rincian banknya itu nih bisa kalian lihat, gua ada naruh 4 bank di sini, BCA 3, BRI 1, dan kalian juga bisa menambah, kayaknya bisa banyak sih ini. Dan ini rincian nomor rekeningnya. Dan kalian juga bisa menambahkan kartu BCA Klik ataupun Klik BCA lah. Maksudnya di situ kayak menambahkan nomor rekening ataupun ya bank-bank yang sudah bekerjasama dengan Shopee kayak gitu. Ini agak nge-lag dikit, gengs. Langsung aja kita nih lah kalau ini one click, jadi kalian tuh bisa bayar via kartu kredit lewat. Jadi kalian harus menyatakan kartu BCA ataupun ya BCA yang kartu kredit lah intinya. Jadi kalian bisa kredit lewat one click ini ke akun Shopee kalian. Nah, ini kalian juga harus registrasi dulu, gengs. Jadi nggak sama-sama langsung bisa juga nggak kayak gitu. Dan kalian juga bisa ubah pin Shopee kalian. Ya ini kali ini gua nggak ngasih tahu ya, tapi yang penting ini mah kalau mau rubah kalian harus terima OTP dari nomor handphone yang kalian daftarkan di Shopee. Next kita lanjut ke ini dashboard utama, gengs. Dalam misalnya kita mau buka chat dulu. Tadi ada gua lagi ngechat sesuatu sama orang nih, kita buka chat. Terus ini gua balesin dulu, gengs. Sorry, ini gua balesin dulu. Jadi ada gua order barang tapi barangnya belum gua terima gitu. Jadi kita ada sedikit delay, nggak apa-apa. Jadi tapi kalau masalah delay kayak gini gua nggak masalah sih, yang penting penjualnya itu dia mau ngasih kepastian gitu, nyampainya kapan gua nggak jadi masalah kalau masalah itu. Yang penting pelayan dia bagus, terus dia bisa ngasih kepercayaan ke kita juga. Ini adalah dia ngasih screenshotan dari foto-foto pas ini gini. Jadi lebih jelasnya lagi di screenshot kayak gitu. Ini percakapan gua sama beliau penjualnya kayak gitu. Dan yang penting kita sopan, insyaallah penjual juga kalau kita sopan juga biasanya ini, gengs, dia juga bakal mengerti gitu. Jadi walaupun kita nanya banyak tapi mereka juga jawabnya dengan baik kayak gitu. Yang penting kita harus sopan aja kayak gitu. Ini rincian transaksi gua. Nah, di sini juga ada harus banyak banget. Ini kalau ini dia promo masuknya ke pesan, gengs. Jadi gitu. Jadi dia promo langsung masuk ke pesan. Dan ini ada sebuah ini chat yang agak sedikit chatnya itu macam-macam. Jadi macam-macam chat tuh, jadi kalian bisa perhatikan chat itu ada yang bisa lihat pakai foto ataupun screenshot ataupun tulisan biasa ataupun chat yang ketika ada orang chat langsung kebalik sama toko kita. Dan ini bisa kalian lihat, ini kontak-kontak yang ada di chat Shopee kalian. Nih bisa kalian yang mencet yang tombol bawah, bisa kalian mencet ini. Nah, ini sama juga seperti itu. Terus ini intinya kalau kalian pengen chat customer kalian, itu kalian bisa lihat sini, bisa nyari kontak-kontak sini. Dan atas juga sama, yang atas yang gambar buku telepon itu juga sama, itu juga telepon juga, jadi fungsinya juga sama, gengs. Dan kita juga lanjut ke notifikasi yang notifikasi saya. Jadi yang ini adalah semua kontak dan teman. Jadi di sini ada terperinci bahwasanya ada orang yang nge-like
produk kita, adapun orang yang mengikuti kita. Di sini ada rincian semuanya di sini. Jadi siapa aja yang mengikuti kita, siapa aja yang menyukai produk-produk kita setelah mereka melihat. Next kita ke voucher. Voucher saya. Jadi voucher saya itu termasuk ini promo-promo dari Shopee. Bahwasanya kalau kita belanja ke Shopee kita dapat bisa tunjukin voucher ini dan dapat gratis ongkir, ataupun bisa jadi kita dapat free berapa persen lah gitu karena kita pakai akun Shopee ataupun ShopeePay seperti itu. Lanjut kita menuju keuangan. Di sini keuangan itu ada sebuah pinjaman dari Shopee. Jadi yang perlu kalian ketahui, pinjaman itu ada yang dari akun jual, ada yang akun beli. Biasa tapi kalau akun jual itu biasa lebih besar pinjamannya. Soalnya dia udah verified, jadi udah ngasih tahu KTP, ngasih tahu banyak lah segalanya. Nomor BCA juga, rekening juga. Jadi mereka udah ngasih detail. Tapi kalau ini buat akun beli, jadi akun pembeli. Jadi kalau akun beli itu paling banyak ya 1,5 juta lah gitu. Tapi tergantung juga, kalau kalian sering beli pakai pinjaman ini, biasa limitnya kalian akan nambah juga. Karena gua juga paling baru sekali 2 kali lah pakai ini, fitur ini, cuma ya makanya limitnya gua kecil kayak gitu. Tapi kalau buat akun jual ataupun akun jual itu biasanya sampai ya hampir 300-an juta bisa minjem, cuma dia bertahap 1 juta kayak gitu. Dan dia sudah dilindungi oleh atau terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Dan di sini ada juga modal pinjaman buat kalian para pejuang online yang modalnya agak kurang. Dan kalian bisa minjam ke Shopee kayak gitu. Tapi kalau saran gue sih mendingan kurang-kurangin lah minjem kayak gitu. Dan ini kredit tersedia. Maksudnya kalau kalian pengen di Shopee Paylater itu ada kredit tersedia. Jadi kalau kalian sekarang nggak punya duit, kalian pengen belanja, kalian bisa minjem ke akun Shopee Paylater ini. Tapi ini termasuk ini gengs. Jadi bunganya lumayan juga sih. Kalau menurut gua sih ya kalau kalian benar-benar kepepet baru kalian beli. Dan ini semua transaksinya di sini gua ada transaksi gua pembayaran. Jadi gua kadang ada satu produk yang gua bayar selama 3 bulan kayak gitu. Jadi di sini ada rinciannya semua jelas. Jadi kalian bisa beli sekarang dan bayarnya nanti seperti itu. Dan kalau bisa ya kalian belanja yang barang-barang yang bener-bener ini gengs, jadi yang bener kalian pakai. Jadi kadang kan kayak gitu kan mentang-mentang dapat pinjaman dari Shopee kalian langsung belinya langsung ya hedon lah gitu. Jangan sampai yang kayak gitu. Yang penting kayak perlu aja sama kayak ya kebutuhan rumah kayak gitu, sama belanja ya minyak kayak gitu, sama kalian bener-bener enggak punya duit apa gimana gitu. Jangan sampai yang enggak perlu kalian beli kayak gitu. Lanjut ke Info Shopee itu ada banyak banget fitur-fitur yang ataupun notifikasi yang dikasih oleh Shopee, termasuk gratis ongkir hingga 13 Agustus. Jadi ada waktunya. Dan jaga keamanan akunmu. Jadi jaga keamanan itu bisa dikarenakan karena akun Shopee kita ada yang masuk ke HP lain ataupun ada login pakai HP lain, biasanya dia ada notifikasinya biasanya. Kita lihat rinciannya. Dan jadi kalian kalau kalian udah mendaftarkan akun Shopee kalian lewat nomor HP ataupun lewat email itu biasa udah aman guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Soalnya biasa ada kode OTP yang masuk lewat HP. Dan di sini karena gue sering pakai WhatsApp, makanya kode notifikasinya ataupun OTP itu biasa masuk lewat WhatsApp geng. Jadi karena nomor gue juga ada teleponnya, juga ada WhatsAppnya. Jadi gue mendingan lewat WhatsApp aja kayak gitu. Tapi biasa kayak gitu udah ditanya juga sama Shopee-nya, kalau kalian notifikasi mau lewat WhatsApp atau lewat nomor telepon ataupun OTP kayak gitu. OTP-nya masuk lewat WhatsApp ataupun lewat SMS gitu. Kalau gue biasa lewat SMS. Masa gue di dalam persetujuan itu gue ngasih persetujuan bahwasanya OTP-nya lewat WA aja kayak gitu, WhatsApp maksudnya. Dan lanjut gengs, ini gue agak sedikit nge-lag juga, mohon maaf nih. Jadi kalian juga bagi para penjual yang berdomisili ataupun jauh dari tower ataupun jauh dari sinyal, kalau bisa kalian nyari sinyal yang bagus gengs. Jadi soalnya kalau performa chat itu mempengaruhi toko kita dilihat juga atau enggak sama Shopee. Dan ini selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan dari Shopee. Di sini kayak model pertanyaan dari Shopee bahwasanya untuk penjual ataupun pembeli, untuk mengasih Shopee itu bukan cuma sekedar platform, tapi dia tuh ngasih ngasih kelonggaran ataupun ngasih senggang orang ataupun ngasih kesempatan orang tuh buat konsultasi ataupun memperbaiki fitur-fitur dia atau memperbaiki akun-akun dia, memperbaiki menu-menu dia supaya orang pelanggan ataupun penjual ataupun pembeli bisa lebih enak untuk komplain ataupun lebih enak untuk
ya berkonsultasi dengan pemilik Shopee ini seperti itu. Dan ini yang bisa kalian checklist juga di sini. Gua kasih tahu rinciannya, cuma yang bisa kalian pakai apa sih? Cuma Bukalapak, Tokopedia, Lazada kayak gitu. Kalian dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Termasuk ntar ada juga di. Nah, ini selanjutnya ke notifikasi yang lain. Jadi notifikasi. Nah, kalau ini buat notifikasi games, geng. Jadi kalau kalian yang suka games, jadi kalian bisa ya di main games Candy kayak gitu-gitu. Ya ini agak ngelag juga sih. Biasanya kalau kalian main game tuh kalau sinyal kalian kurang bagus, biasanya emang kurang bagus juga, guys. Contoh kayak gua nih, dia sinyalnya kurang bagus jadi agak ngelag juga. Tapi alhamdulillahnya gua juga nggak suka main game sih. Jadi paling ini buat ya iseng-iseng aja, kalau kita pernah main sekali biasa notifikasi itu akan keluar terus kayak gitu. Jadi di sini gua ada, kalau nggak salah ada 3 game notifikasi yang gua bisa gue pakai kayak gitu. Masa cuma gue buka doang, habis itu gue pengen lihat doang, pengen tahu doang gamenya apa aja sih kayak gitu. Biasa kebanyakan sih kayak gini game anak-anak sih sebenarnya. Sebenarnya nggak game anak-anak juga sih sebenarnya, ya game ya kadang orang dewasa juga main, cuma kan kadang orang boring gitu kan. Jadi di Shopee ini baiknya juga kayak gitu. Jadi banyak banget platform yang membuat orang tuh ngeliat Shopee itu nggak bosen kayak gitu. Nah, ini game yang lain, geng. Ini game yang lain nih, kayaknya game yang kayak model makan-makan gitu deh. Ya kayak makan-makan sambil lari gitu tuh kayaknya. Jadi di sini agak kurang bagus juga sinyalnya nih, agak kira-kira ya kadang bagus kadang enggak sih, geng, kalau di sini sebenarnya. Jadi kalian tuh, kalau bagi yang kalian yang pejuang online shop ataupun yang kalian menjual suatu barang, kalau bisa sinyalnya yang bagus. Soalnya kan performanya tuh sangat mempengaruhi, gengs. Jadi kalau kalian sama ada orang mau beli nanya ke kalian, kalau nggak buru-buru kalian jawab karena sinyal kalian kurang bagus, maka orang juga akan berpindah ke toko lain gitu yang macetnya lebih bagus, masih lebih responnya lebih baik, lebih cepat gitu, lebih fast respon lah intinya gitu. Dan ini langsung gua kembaliin aja, gengs, soalnya nih kayak agak nge-lag juga 99. Nah ini langsung masuk gamenya. Nih gamenya kayak gini lah intinya, game kayak ya suruh milih-milih makanan apa gitu kan, makanan ya. Ini gua tuh boleh ngetik salah, jadi gua ya salah lah gitu intinya. Ya ini masuk game-game yang ya termasuk gampang lah sebenarnya. Bagusnya Shopee juga karena dia biar supaya langsung selalu stay di Shopee kayak gitu. Dan ini agak sedikit nge-lag juga. Dan perlu kalian tahu juga, kalau kalian HP kalian nge-lag ataupun banyak fitur-fitur yang di HP lain yang nggak penting-penting, kalau bisa dihapus aja. Soalnya itu juga mempengaruhi sinyal, ataupun dia ikut makan kuota ataupun makan sinyal dari pembukaan Shopee kalian. Jadi gitu. Jadi kalau yang nggak penting-penting ya nggak usah gitu. Mendingan hapus aja supaya Shopee-nya bisa lancar kayak gitu. Next kita ke game selanjutnya. Udah ya. Jadi udah games, kita kembali lagi ke notifikasinya lagi. Next kita ke notifikasi saya beli nih. Jadi saya beli barang, termasuk kemarin beli barang yang lumayan murah sih, ada promo gue beli. Itu kayak rem gitu sih modelnya. Jadi gue beli di sini pas ada promo. Jadi gue juga punya promo gratis ongkir. Terus gue juga punya promo promo kayak promo koin lah gitu. Koin gue juga gue tukerin, jadi dapat harganya murah banget. Dan gue juga bisa belinya di flash sale biasanya gitu. Dan bagi kalian yang punya toko, kalian bisa ngatur flash sale kalian sendiri. Ada promo toko ataupun promo flash sale. Nah ini barangnya, ini gue kirim nih di kos-kosan nih ya. Di kos-kosan ini gua kirim barangnya ke sini nih, rincian alamatnya, ada rincian waktu pemesanan dan pembayaran. Nah ini udah dibayar, barangnya udah nyampe. Kita bisa ngasih kalau udah belum selesai, kita bisa hubungi penjual ataupun kita bisa rating yang bintang itu di bawah kanan, dan kita bisa juga beli lagi. Dan ini gua ngasih ulasan ke yang penjual. Jadi kenapa gua ngasih ulasan tuh kayak ada video dan foto lengkap. Soalnya kalau gua ngasih ulasan ada videonya, ada fotonya, bisa kita dapat koin Shopee banyak, gengs, gitu. Jadi trik-triknya kalau kalian pengen Shopee banyak promo, kita harus ngambil koin-koin yang banyak juga kayak gitu. Lanjut kita ke status pesanan. Status pesanan gua nih yang kemarin, barang-barang yang gua kirim ini semua. Kita bisa langsung klik aja di setiap yang ada tanda panah ke bawah itu kalau bisa lihat rinciannya. Kita tunggu dulu bentar. Nah ini rinciannya, ada nama, nomor resi, semualah lengkap lah di sini. Alamatnya dan barangnya ada 2 kali, ini dia pesan 2 pieces. Dan selainnya itu juga bisa kalian lihat juga pesanan-pesanan yang selain
apa ya, selain JNE, jadi gini gue kalau ini JNT. Kalau JNT itu biasanya dia pakai JP gengs, depannya tuh pakai nama resinya pakai JP. Tapi kalau JNE itu biasanya dia pakai CM kayak gitu, awal grup awalnya baru nomor resinya kayak gitu. Bedanya JNT sama JNE, tapi intinya sama aja. Kalau kita cancel sama ya kita tulis resinya, habis itu kita kasih ke counter JNE nya kayak gitu. Dan selanjutnya kita masuk ke nilai pembeli. Jadi kita nilai pembeli itu, nah kalau kayak gini tuh modelnya dia cuma ngasih bintang doang, dia nggak ngasih ulasan sama sekali kayak gitu. Dan selanjutnya kita buka-buka lagi. Nah ini pesanan baru ini, dan banyak banget lah pokoknya yang jelasin dalam promo-promo ini. Kalau kalian kurang tahu bisa kalian jelasin. Dan ini tadi saldo gua yang udah gua tarik, penarikan dana berhasil. Jadi tadi gua tarik dana gua lihat Shopee tadi, gua pas waktu gua masukin pin. Dan ini gua lihat di M-banking gua udah masuk apa belum. Jadi gua lihat di mutasi rekeningnya ya, gengs. Jadi gua di mutasi rekeningnya yang ini belum, masih agak merah jadi belum kelihatan nih. Jadi gua lihat langsung originalnya. Nah, itu udah masuk. Ya cuma hitungan detik doang sih kalau Shopee mah. Paling lu tarik langsung lu lihat di BCA, biasa langsung ada itu saldo kalian tuh, biasa langsung ada langsung, nggak pakai lama. Kecuali kalian nariknya di hari Sabtu sama Minggu, biasa agak ya sedikit mungkin bisa delay 2 jam 3 jam lah gitu, ataupun bisa sehari kadang juga bisa, tergantung Shopee-nya. Kalau di hari libur ya emang agak lambat lah, intinya seperti itu. Dan lanjut kita ke penjualan naik di 8 Agustus 1 sampai 8 Agustus. Jadi di Shopee itu bukan cuma ngasih promo, jadi mereka tuh menginfokan kepada penjual bahwasanya supaya penjual itu mengasih promo-promo yang disediakan oleh Shopee ataupun promo yang harus dia bikin sendiri seperti itu. Jadi di Shopee itu nih gua ada program gratis ongkir nih, lu mau ikutan nggak? Kalau Soma kan kayak gitu kan, biasanya kalau gratis ongkir Soma 10.000, jadi persentase. Jadi nggak semua gratis ongkir itu dibayar sama Shopee, ada juga yang dijual bayar pembeli, dan ada juga yang dijual pembeli, ada yang dibayar pembeli, ada juga yang dibayar penjualnya, ada juga yang dibayar Shopee. Jadi ada 3 trik sih, jadi kayak gitu. Jadi dari semua itu berpartisipasi, cuma program tuh semua juga ikut berpartisipasi buat kalau kita semakin banyak kita ngasih ke Shopee, biasa programnya sama kita Shopee nanggung ongkirnya 5.000, ongkirnya sama 10.000, Shopee nanggung 5.000, kita 5.000, biasa tuh produk kita pasti di atas, geng. Jadi kayak gitu. Jadi nggak semuanya itu program, walaupun iklan itu kita juga nggak semuanya kita bisa langsung di atas langsung juga nggak, tergantung ya semua lah. Kalau kita BNS semakin banyak, pasti Shopee juga memunculkan kita di produk yang atas kayak gitu. Ini adalah semua rincian semua dari hasilnya. Jadi kalau kalian ini pokoknya ini rincian, kalau kita mau ikut program ini kalian tuh harus ngasih bonus di setiap transaksinya berapa kayak gitu. Ini gue liat cek pesan dulu gengs ya, sorry. Dan ini konfirmasi murah lebay, ini juga termasuk program dari Shopee. Shopee itu banyak banget, ada murah lebay, ada flash sale, ada banyak banget lah pokoknya. Ada flash sale tuh ada termasuk yang 88 itu juga. 88 itu kayak di bulan 8, di tanggal 8 bulan 8 kayak gitu, contohnya kayak gitu. Dan ini rincian Shopee murah lebay nih, ada vouchernya, bisa kalian klik kalau kalian pengen menominasikan produk kalian di Shopee murah lebay. Jadi kalian di Shopee murah lebay itu cuma produk kalian harganya 10.000, dan kalian bisa bikin presentasi di situ. Jadi diskon 2% atau 5% atau 10% kayak gitu. Kalian bisa bikin diskonnya sendiri. Dan ini gue udah bikin diskon tapi belum disetujui oleh Shopee. Nah, kalau diundang ada dinominasikan maksudnya. Jadi kalau kalian udah nominasiin produk kalian, ada kalanya disetujuin, ada kalanya tidak oleh Shopee, seperti itu. Kalau produk kalian biasa sering kalian gonta-ganti harga ataupun rincian produknya, biasa tuh susah buat dinominasiin. Tapi kalau produk kalian dalam waktu seminggu ataupun ya 2 hari 3 hari nggak kalian apa-apain lah, itu biasanya langsung bisa di approve oleh Shopee buat jadi nominasi murah lebay ataupun flash sale kayak gitu. Tadi ini gue lagi balas chat dulu geng, sorry, gue balas chatnya orang dulu nih, maaf. Oke, kita bilang terima kasih dulu. Kita soalnya harus sopan sama siapapun, walaupun kita pembeli kita harus sopan juga, gengs. Lanjutnya kita ke rincian ini Shopee game voucher. Jadi kalau bagi kalian yang suka main game ataupun kalian main game itu biasanya kalian dapat voucher ataupun dapat
voucher belanja, bukan bisa voucher belanja, bisa juga voucher kayak koin gitu, biar supaya bisa kalian bisa murah belanja di Shopee gitu. Jadi game itu ada manfaatnya juga, cuma ya tergantung, kalau kalian suka game ya berarti ya nggak apa-apa buat nyari diskon-diskonannya kayak gitu. Tadi rinciannya juga udah kalian ketahui rinciannya. Dan selanjutnya kita ke program share dan untung. Jadi di sini ada fitur dari Shopee itu ada program share dan untung. Jadi kalau kalian share berapa toko, masa share link kayak gitu kan, biasanya kalian juga dapat koin ataupun dapat promonya kayak gitu. Jadi soalnya di produk-produk di Shopee ini juga bisa di-share ke hampir semua platform sih, kayak platform yang terkenal kayak WhatsApp, terus Instagram, Line kayak gitu bisa ditransfer, ataupun kalian juga sekali bagi link itu kalian juga biasa juga dapat fee ataupun dapat koin lah dari Shopee buat kalian belanja online lagi ataupun masuk ke Shopee Pay kalian seperti itu. Ataupun nanti voucher itu bisa buat kalian belanja di Shopee kayak gitu. Dan ini rencananya, syarat ketentuannya gitu. Intinya kalau kalian punya voucher ataupun voucher gratis ongkir ataupun voucher koin-koin kayak gitu, bisa kalian buat belanja lagi di Shopee supaya belanja kalian lebih murah seperti itu. Dapat diskon lah dari Shopee. Dan kita masuk ke flash voucher. Jadi flash voucher itu bedanya flash voucher sama flash sale kayak gitu kan. Kalau flash voucher itu kayak ada pengajuan dari Shopee ataupun persetujuan dari Shopee buat nominasiin produk kita ke Shopee kayak gitu. Jadi produk kita itu bisa bikin voucher entah voucher toko, entah voucher produk ataupun voucher yang lain yang diserahin oleh Shopee ataupun kerjasamakan oleh Shopee kepada kita kayak gitu. Kayak kita bisa banyak milih sih. Jadi kalau kita nggak mau pakai flash sale ya udah. Biasa kalau kita nggak ikutin promo Shopee, kita juga bakal ketinggalan geng sebagai penjual itu. Jadi produk kita itu tetap di bawah, kecuali kalau kalian udah punya reputasi yang bagus, baru kalian nggak usah pakai promo yang macam-macam lah, kalian udah bisa lah. Soalnya kalau penjual itu pembeli itu dia cuma kadang bisa ngeliat dari flash sale, bisa juga ngeliat dari reputasi toko, kalau reputasi toko ataupun reputasi produk. Nah, dan selanjutnya kita masuk ke program AxisFed. Jadi program AxisFed itu termasuk ke dalam, kalau kalian sebagai penjual ataupun pembeli, kalian tuh biasa kalau ikut-ikut program-program kayak gitu ataupun ikut-ikut giveaway kayak gitu, kalian biasa dapat program-program itu. Jadi termasuk program gratis ongkir ataupun saldo Shopee Pay, ataupun hadiah-hadiah menarik lainnya yang disediakan oleh Shopee buat bagi kalian yang selalu stay ataupun mantengin feed ataupun video-video ataupun update dari Shopee ataupun update dari penjual yang selalu mengupdate produknya lewat Shopee Feed. Tuh, dan dapatkan hadiah dari seller misi. Jadi dapat hadiah dari penjual kayak gitu, apa aja semua penjual ini mengadakan live streaming, terus lagi live streaming, habis itu dia ngadain giveaway gitu, kita bisa ikutan ataupun kita bisa ini partisipasi lah, menjawab ya atau enggak kayak gitu kan biasanya sih ataupun jawab pertanyaan yang diajukan. Dan kita juga bisa lihat Shopee Games voucher ya, sama ya kayak tadi ini Shopee Games voucher, dan di bawah ada rinciannya kayak gimana kalian kalau dapat segini tuh biasa dapat voucher apa aja. Dan tuh yang di bawah tuh bisa kalian lihat itu ada voucher yang bisa kalian dapat buat belanja ataupun belanja produk yang toko-toko tertentu yang mereka tuh emang bekerjasama dengan Shopee buat program yang voucher Shopee Game tadi itu. Tapi kalau tokonya nggak bekerjasama ya mungkin nggak bisa ngambil voucher itu. Masa ngambil barang dia pakai voucher itu nggak bisa, biasa kayak gitu. Jadi hanya toko-toko yang kerjasama dengan Shopee Games tadi. Dan Shopee Game voucher juga dia ada syarat ketentuannya, bisa kalian baca lah ntar di situ lebih jelasnya kayak gimana. Dan kita lanjut ke yang ini, syarat ketentuan juga. Syarat ketentuan berita masa iklan Shopee. Iklan Shopee itu, jadi update iklan Shopee itu dia ada jangka waktunya, nggak langsung kita update habis itu kita langsung disetujuin, nggak. Jadi ada update-nya. Terus kalaupun sama kayak sekarang ada musim PPKM kayak gitu, ada notifikasi dari Shopee juga bagi para pengiklan ataupun bagi para penjual untuk memahami syarat-syarat ketentuan Shopee ini. Soalnya syarat-syarat ketentuan tuh setiap waktu itu berubah-ubah sesuai dengan kebijakan ketentuan Shopee dan sesuai dengan, contoh kalau sekarang ini lagi ada PPKM kayak gitu, jadi biasa pengiriman agak delay juga kayak gitu. Jadi kalian harus ngerti. Dan di bawah juga ada rincian metrik atau
jadi kayak apa ya, diagram gitu buat ngelihat sejauh mana sih kalian udah ngiklan tuh, sejauh mana dilihat orangnya sudah berapa gitu. Kalian juga bisa ngeliat di sini trafficnya gimana. Kayak apa ya, jadi di jam-jam berapa aja toko kalian tuh banyak dikunjungin, atau produk-produk apa yang sering dikunjungin di toko kalian. Ntar juga ada di situ rinciannya. Dan selanjutnya ini semua rinciannya mungkin ya bisa kalian baca lah, ini cuma ya sekedar intinya sekedar pemberitahuan pada kalian bagi para pengiklan supaya kalian tuh bisa lebih iklannya lebih detail lagi. Kan ada iklan pencarian juga kayak gitu, iklan kata kunci juga, harus milih kata kunci. Dan ini program Super Shopping Day 99. Jadi di sini kan karena ada program dari Shopee 99, maksudnya di tanggal 9 sampai tanggal 1 sampai, biasa kalau 9 itu enggak 99 juga, gengs. Jadi biasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Maksudnya di tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan 9, biasa kayak gitu. Nah, ini rincian produknya dalam terjual, dalam artian sama produk kalian tuh pengen banget kelihatan di Shopee itu juga biayanya beda, gengs. Jadi di penjualan pertama ataupun satu jam pertama ataupun menit pertama itu promonya beda-beda. Jadi kalau kalian bagi penjual ataupun pembeli itu emang bener-bener harus perhatiin detail-detail banget. Jadi kalian nggak yang langsung apa ya beli mentang-mentang harga murah, padahal di situ ada ketentuannya di jam pertama ataupun di produk yang keberapa gitu baru, ataupun kalian bisa dapat promo 50% nih sama. Tapi itu cuma untuk 2 produk ataupun untuk cuma 3 produk, tergantung si penjual mempromokan 50% itu untuk berapa produk kayak gitu. Dan ini rincian dari intinya rincian dari produk-produknya apa aja dan syarat ketentuan Shopee-nya buat para penjual dan pembeli supaya kalian tuh bisa memahami di sini, soalnya ada banyak levelnya, gengs. Jadi kalian tuh bisa memahami di sini bahwasanya kalau kalian tuh lebih teliti lagi sebagai penjual dan pembeli, jangan sampai boncos dalam artian walaupun kita penjual tapi kita main ngasih promo-promo aja. Nah, itu juga salah juga. Jadi kita harus promo barang itu biasa kita harus rinci juga. Coba kita promo satu dulu, cara mainnya kayak gimana kita pelajarin dulu, jangan langsung ngasih promo ntar barangnya modalnya 5.000 boncos cuma dapat 3.000 atau gitu juga jangan. Kecuali kalian benar-benar ada promoin barang beberapa pieces gitu, mungkin nggak apa-apa buat naikin toko kalian. Next kita lanjut ke promo toko selanjutnya, yaitu di promo toko yang ini nih, yang atas nih. Ntar dulu gue lihat dulu dari penjual. Oh, yang ini aja dulu deh. Hadiah spesial. Nah, ini performa toko. Jadi di sini kalian bisa ngecek performa toko itu sebagai toko kalian tuh udah sejauh apa sih. Jadi ada program Star Seller atau program seller. Di sini ke toko gue belum ada, guys. Soalnya kemarin gue nominasiin tapi gagal karena produk gue ada juga yang kurang bagus gitu loh. Mantan agak nyampur karena produk gue tuh hampir 700 produkan, guys. Dan ini gue kasih tahu kalian juga banyak program-program dari Shopee, syarat dan ketentuan jadi star seller itu apa aja, keuntungan eksklusif dari sebagai jadi star seller apa aja. Dan ini gue mau ngasih tahu ke kalian juga, sorry gengs, agak nge-lag ya. Mau ngasih tahu kalian juga program star seller itu juga ada videonya juga, bagaimana caranya supaya bisa jadi star seller, geng. Ini ada video juga, pokoknya panduan-panduan buat penjual supaya kalian tuh bisa naik ke star seller. Adapun ketentuannya, yang penting sih kalian pertama jangan ada penalti lah, intinya gitu, jangan ada penalti, dan kalian tuh selalu on terus tokonya. Terus kalau bisa juga jangan ada produk pre-order kayak gitu-gitu. Dan ini gua ngasih tau kalian toko gua satunya yang baru gua rintis nih. Jadi kalau di sini masih ada promo startnya, masih ada. Jadi belum hilang, soalnya ini belum gua dominasi. Jadi masih ada tuh. Kalau kalian udah checklist semua itu, yang checklist hijau semua, yang penilaian toko, presentase chat dibalas gitu udah keisi semua, otomatis bener hijau semua, otomatis sudah bisa jadi star seller kayak gitu. Soalnya kalau star seller biasa lebih kelihatan di atas toko kita. Masa orang kalau pencarian nih pasti toko kita yang biasa kelihatan kayak gitu. Kalau tokonya star. Dan ini rincian tadi performa toko. Dan lanjut lagi kita ke promo hadiah. Jadi di promo hadiah ini di Shopee itu dia bukan cuma ngasih hadiah ke pembeli saja, tapi dia juga ngasih hadiah ke penjual. Karena mereka biasa ikutin seminar-seminar di Shopee. Soalnya Shopee itu bisa ngasih seminar-seminar buat para penjual ataupun pedagang yang berjualan di Shopee kayak gitu. Karena juga banyak-banyak hadiahnya. Dan selanjutnya kita masuk ke, di situ ada
tips jadi juara, ada tips pokoknya banyak banget tips-tips dari Shopee itu yang supaya penjual ataupun pedagang di Shopee itu dia bisa intinya bisa lebih memperbaiki kualitas toko dia ataupun kualitas pelayanan dia kepada customer kayak gitu. Ya selama ini sih yang gue alamin kalau di Shopee itu lebih simple sih geng daripada yang di merchant lain. Cuma kalau masalah harga gue nggak terlalu bukan nggak terlalu sih ya, kalau masalah harga mungkin ya hampir sama lah. Cuma kalau biasa lebih selain dari merchant Shopee juga banyak harga yang kompetitif kayak gitu. Cuma kalau orang tuh kadang nggak cari kompetitifnya geng, cuma cari harga murah, tapi cari kemudahan dari belanja online. Contoh kayak di Shopee nih, setahu gue sih kalau di Shopee tuh belanjanya lebih mudah banget daripada di merchant lain gitu, ataupun di aplikasi lain selain Shopee gitu. Buat pembeli ataupun penjual sama aja, itu lebih mudah pokoknya lebih simpel. Dan secara visual itu juga Shopee itu menurut gua lebih enak lah dilihat kayak gitu. Soalnya warnanya jreng gitu, warna orange merah gitu. Dan tampilannya pasti berubah terus, nggak kayak di merchant lain itu kan ya warnanya kurang menjual lah menurut gue sih kayak gitu. Walaupun kadang orang ya nyarinya cuma harga murah doang kayak gitu kan, takutnya kan kalau orang cari harga murah doang takutnya kan kecewa gengs. Jadi kayak sama ada banyak kayak di Shopee, Tokopedia lah, ada Bukalapak, ada juga Blibli ya gitu kan. Sebenarnya ada juga di JDID yang jamin ori. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh menurut gue nggak ngejamin juga gengs. Yang ngejamin tuh kadang yang pertama emang kalau kalian sebagai pembeli ya reputasi itu yang paling kalian lihat. Orang tuh gimana sih, bintang 5-nya ada berapa, ada bintang 1 ada berapa, biasa itu yang dilihat oleh pembeli maksudnya. Dan di sini ada PPKM level 4. Ini ada rencana aturan dari Shopee bahwasanya kalau PPKM level 4 itu seperti apa, termasuk ada pengiriman yang terlambat. Biasa Shopee juga ngasih tahu gengs. Jadi di pengiriman jasa kirim tertentu itu biasa Shopee juga ngasih tahu. Oh kalau di pengiriman itu dia pakai JNT atau pakai JNE. Biasa di pengiriman itu ada delay produk kayak gitu karena tidak bisa nyebrang ataupun tidak bisa terbang ataupun ya mungkin kan ada kendala di PPKM ini. Jadi masa pembatasan aktivitas gitu kan. Karena kadang tergantung juga sih geng. Tergantung pemerintah juga, kadang ekspedisi pun kadang ada yang dicegat oleh pembatasan PPKM ini. Karena ada juga yang enggak. Seharusnya sih enggak. Soalnya itu kan ekspedisi ya udah pengecualian lah, kecuali ya mungkin kecuali dia cuma pulang kampung ataupun seperti apa gitu. Jadi itu aturan dari Shopee itu biasa dia selalu update buat penjual dan pembeli supaya mereka tuh tahu. Dan di sini ada Shopee Live juga. Jadi kemudian bagi para penjual buat ataupun pembeli ya. Tapi kebanyakan sih ke penjual sih. Bisa kayak penjual tuh dia kayak ngasih kalian cara-cara memperbaiki toko, cara-cara memperbaiki profil, cara-cara buat supaya tuh kalian tuh kelihatan di atas, cara kalian ngiklan, dan cara kalian tuh bikin feed ataupun bikin foto-foto yang menarik buat kalian posting ke status kalian di feed itu. Seperti itu. Di sini biasa orang namanya itu kampus Shopee. Kalau di sini pembahasan tentang strategi keyword capai ribuan order dalam berapa hari lah, mungkin bisa dalam 1 bulan dan 1 ini. Di sini ada namanya kuliah online-nya, nanti kasih tahu ke kalian cara-cara apa aja yang harus kalian kerjain ataupun termasuk di sini kalian harus follow akun kampus Shopee juga supaya kalian bisa data update. Dan di sini juga ada feed-feednya orang-orang ini. Jadi feed ini biasa muncul ketika kalian sudah mengikuti toko ini. Jadi kalau kalian sudah mengikuti toko ini biasanya kalau mereka live ataupun penjualan live biasanya kalian tuh ada notifikasinya gengs. Dan di sini juga ada rinciannya berapa orang yang lihat, terus di jam-jam berapa, dan kalian juga bisa ngelihatnya ulang. Bisa kalian lihat ulang guys. Soalnya kemarin kalian nggak sempat lihat live-nya dan sekarang kalian pengen lihat live-nya. Jadi kalian tinggal ketik aja putar ulang itu gitu. Next kita ke notifikasi selanjutnya, yaitu notifikasi tentang ini nih gengs, tentang feed juga, iklan juga yang sama kayak tadi, cuma dia lebih ke lebih ke promo yang buat penjual kayak gitu. Dan sekarang ada survei channel komunikasi penjual Shopee. Jadi di sini ada survei gua buat para penjual ataupun di sini cuma nggak buat penjual apa pembeli sih gang. Jadi di sini ntar kalian bisa nentuin kalian sebagai penjual atau pembeli. Jadi di sini juga Shopee itu berkomunikasi kepada kalian supaya kalian tuh bisa meningkatkan performa kalian ataupun performa Shopee sendiri untuk supaya lebih menarik lah gitu. Dan selanjutnya kita masuk ke toko saya. Di toko saya itu ada nih gua buat akun buat jual gengs. Jadi di sini ini produk yang tadi barusan gua mau beli nih. Tapi barangnya belum nyampe gengs, tapi enggak apa-apa.
Di sini ada banyak menu. Jadi ada menu belum bayar, menu dikemas, menu dikirim, ataupun bintang kalian. Kirim, ini menu dikirim, ini menu pesan. Gue balas pesan dulu geng, sorry. Oke, oh ini ternyata dia yang balas chatnya. Oke gitu dong sih. Jadi kita balik lagi ke pesan lagi. Ini ada pesan belum dibaca juga. Ternyata nggak ada pesan yang belum dibaca. Dan lanjut kita ada masuk ke Shopify. Jadi di Shopify itu ini Shopify buat pembeli geng. Jadi kalau kalian mau beli itu saldo Shopify gue buat beli. Itu ada isi saldo ataupun bayar ataupun kode bayar. Kalau saldo Shopee itu biasa dia bisa 10.000 20.000 lah gitu. Kalau untuk dan itu bawahnya itu ada transaksi gua beli apa aja, pembayaran atau pengembalian dana gitu. Kalau pengembalian dana itu ada banyak rincian faktor geng. Jadi ada juga yang karena kita mau merubah rincian pembelian ataupun mau merubah warna apa gitu, kita bisa batalin dulu habis itu kita beli lagi bisa kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh biasa kembali saldonya lebih cepat daripada kalau kita membatalin benar-benar batalin gitu, nggak termalasan kayak gitu. Dan ini juga banyak banget menu di bawahnya, ada produk saya, tambahkan produk baru, saldo penjual, ada penghasilan saya ataupun pinjam untuk penjual. Nah, kalian bisa yang kuarter yang tadi pinjam untuk penjual itu biasanya lebih gede. Di sini termasuk tulisannya 300 juta sampai dengan 300 juta. Jadi rencananya itu kalian bisa minjem 100 juta, 100 juta kayak gitu lagi. Jadi enggak langsung 300 juta, enggak langsung. Dan ini produk gua tadi yang gua terakhir kalian ada, kalau produkku tuh hampir sekitar 700-an produk lagi. Sebenarnya produk gua banyak sih, hampir 5 ribuan, cuma sekarang gua habis soalnya banyak yang habis produknya. Dan ini rincian dikirim, ini barang-barang yang udah gua kirim, ini ada rinciannya. Coba kita, dan ini rincian selesainya, produk yang udah selesai gua kirim biasanya tuh saldonya udah masuk ke akun Shopee gua. Dan pembatalan ini juga ada banyak juga pembatalan juga, ada juga pengembalian. Jadi pembatalan pengembalian itu ada banyak faktor yang kadang nyangkut di Shopee-nya juga, nyangkut di JNE karena pengirimannya lambat juga bisa, bukan cuma satu faktor gitu, ataupun barang jelek juga bukan kayak gitu. Lanjut kita ke produk saya. Itu ini rincian produk. Kalau kita mau nyari produk kita bisa di sini gengs. Jadi kita ada di paling atas tuh ada produk saya, ada shirtnya buat kita nyari produk-produk kita yang mau kita cari lah gitu intinya. Kalau kita mau ngedit ataupun kita mau update produk gitu kan, semua kita lihat produk kita habis dan kita lihat yang habis dan perlu ditambahkan yang paling bawah, dan yang lanjutnya diarsipkan. Jadi di sini yang diarsipkan juga nggak ada, gue kosong yang diarsipkan. Lanjutnya kita ke menu lagi. Di sini tambah produk. Kalau kalian mau nambah produk kalian punya produk baru, kalian bisa tambahkan di sini fotonya, deskripsinya. Dan lanjutnya kita ke saldo penjualan. Tadi karena saldonya gue ambil guys, jadi kalian udah gue kasih tahu saldonya gue ambil, makanya saldonya tadi kosong. Dan selanjutnya ke penghasilan saya. Kalau penghasilan saya itu biasa barang-barang yang udah kalian kirim tapi belum nyampe. Dan kalau pesanan selesai itu biasa pesan-pesan dalam 1 minggu ataupun 1 bulan yang udah selesai kalian ambil dan sudah kalian ambil duitnya juga dan transaksi sudah selesai intinya kayak gitu. Dan ini pesanan sedang diproses yang gue bilang tadi, yang pesanan proses itu biasa dia belum nyampe barangnya kayak gitu. Dia ada yang 40.000, ada 10.000, ada yang 9.000 juga. Dan kita lihat kembali ke dashboard lagi, kita masuk ke Shopee pinjam ataupun Shopee pinjam gitu. Jadi di Shopee pinjam ini kalau kalian buat penjual ataupun penjual yang sudah verified, kalian tuh biasanya tuh kita aktifin lokasi dulu. Yang penjual yang udah verified biasa kalian tuh bisa minjam sampai 300 juta. Cuma di situ ada rinciannya, gengs. Jadi kalian tuh nggak bisa bisa 5 juta, bisa. Jadi untuk pertama itu paling dikasih 100 juta dulu. Dan ini 5 juta dalam jangka waktu 3 bulan, ataupun ini 10 juta dalam jangka 3 bulan. Kita bayarnya cuma 10 juta 360 ribu kayak gitu. Jadi ada bunganya juga, gengs. Dan di sini bisa kalian scroll ke kanan. Ini di 50 juta. Kalau kita bisa bayar 3 bulan gitu, bunganya cuma 800 ribu kayak gitu. Dan ini sampai 100 juta dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi cuma 100 juta 3 juta lah, 103 juta. Jadi selama 6 bulan, dan kalian bisa juga milih selama 12 bulan kayak gitu. Biasa kalau semakin panjang waktu pembayaran kita, biasa semakin gede juga bunganya kayak gitu. Dan ini kita kembali ke 5 juta di 12, biasa balik kecil tuh segini. Jadi cuma bunganya sekitar 10-20% lah ini kira-kira lah ini.
kalau di 6 bulan. Kalau di 3 bulan, kalau yang 6 bulan kayaknya bunganya gitu ya lumayan banyak juga lah. Intinya kalau kalian nggak kepepet banget jangan sampai minjem lah ke situ gitu. Yang penting kan kalau intinya kalau kalian butuh banget lah gitu, kecuali kalau kalian punya peluang buat ngedein toko kalian ya pinjam nggak masalah. Yang penting ntar profit kalian balikin bisa sesuai dengan yang kalian mau. Soalnya kan setiap orang lihat peluangnya beda-beda gitu. Kali ini buat dana cepat buat pembeli ataupun pembeli yang mau penjual dan pembeli yang mau minjem saldo. Kalau biasanya ini masuk ke rekening kita, gengs. Jadi kita tuh bisa minjem dana tunai ke Shopee. Tapi rinciannya biaya hariannya 2.500 per 5 juta. Jadi kalau selama kalian masih minjam di Shopee, harinya kalian harus bayar 2.500. Itu buat bunganya lah gitu. Lumayan juga kalau sehari 2.500 kali berapa bulan, kalau kalian selama 5 tahun gak bisa bayar lumayan juga itu sebenarnya. Dan lanjut kita ke apa syarat dan ketentuannya di sini. Sama kalian minjem 200.000 ataupun minjem berapa, ataupun kayak cara bayarnya otomatis atau seperti apa, masalah transfer apa di sini udah diterangin semua. Dan ini presentasinya kayak gini. Jadi kalau kalian terannya berapa bulan, besar berapa persen yang dikasih tahu dari pihak Shopee-nya kayak gitu. Dan lanjut kita ke menu jasa kirim. Jadi di jasa kirim ini kalian bisa pakai hampir semua jasa kirim ataupun ekspedisi. Tapi kalau di sini gua kebetulan cuma pakai JNT. Soalnya di sini gua paling dekat sama JNT, gengs. Jadi di sini juga ada JNE, JNT, Si Cepat, terus juga ID Express ataupun Antar Aja, Si Cepat, ataupun ya pokoknya banyak banget yang bisa kalian aktifin. Ini contoh gua aktifin nih, JNE juga gua aktifin, gua matiin lagi ya. Contohnya kayak gitu tadi caranya ngaktifin, cuma ditinggal pencet aja. Dan ini alamat gua. Jadi kalian tuh harus punya alamat. Di sini ada alamat utama, alamat toko juga, dan alamat pengiriman juga itu. Dan ini tadi sama kayak tadi. Dan sekarang kita ke penilaian toko. Jadi toko gue itu udah penilaiannya udah banyak ya. Jadi ada yang orang semua itu biasa ngasih bintang 5. Itu udah hampir 567 orang. Dan orang yang ngasih bintang 4 juga ada di sini rinciannya, dan ulasannya juga semua ada di situ. Dan orang yang ngasih bintang 4 ada juga, dan ngasih bintang 3 dan ngasih bintang 1. Banyak banget pokoknya. Jadi semua bintang itu tergantung ya. Jadi kalau kita pelayannya bagus, terus penjualnya juga tidak rese, dan dia mau baca ulasan dengan baik, pasti dia nggak bakal ngasih bintang 1, biasanya kayak gitu. Soalnya kan kadang itu ada banyak faktor kayak gitu. Jadi kadang pembelinya dia main pesan aja tanpa baca deskripsi, biasanya itu yang bisa menyebabkan bintang 1, ataupun dia kecewa dengan produk kita, padahal kita produknya jualnya ada syarat dan ketentuan yang harus dibaca oleh si penjual, si pembeli maksudnya. Dan penjual kadang kita juga harus ngasih deskripsi yang sesimpel mungkin sebenarnya kayak gitu. Dan ini rincian barang yang udah gue pernah beli belanja nih, di sini rincian juga ada dari penjual. Nih gue ngasih ulasan ke orang-orang yang gue dulu pernah beli, dan gue kasih ulasan di situ tadi, rincian-rinciannya semua kayak gitu. Kita kembali dashboard lagi. Di sini kita masuk ke bisnis saya. Bisnis saya termasuk kayak apa ya? Performa kita lah. Di situ ada produk yang paling laku itu, bisa kalian lihat di top 1 itu ada produk gue yang extra on juga, nomor cantik. Jadi nomor cantik gue itu paling laku, guys. Di sini karena gue toko gue kemarin sempet tutup juga, jadi gue dan alamatnya juga gue rubah, makanya toko gue itu agak turun nih, guys. Jadi trafficnya itu agak turun. Jadi tentang penilaian ataupun penjualan ataupun tingkat konversi itu ada yang pada menurun kayak gitu. Jadi kalau kalian sering tutup toko itu bisa bakal turun, guys. Tapi kalau untuk performa toko, itu performa tokonya baik, sangat baik lah kalau begitu. Gue tuh performa toko termasuk kayak pelayanan, pesanan selesai, ataupun chat-chat yang kalian balas dengan secara cepat tuh bisa mempengaruhi performa toko kalian. Di sini performa toko gue sangat baik banget lah pokoknya, alhamdulillah. Selanjutnya kita ke promo selanjutnya, yaitu seller mission. Jadi seller mission di sini kita bisa dapat bisa dibilang hadiah dari Shopee kalau kita itu biasa selalu ngikutin pertanyaan-pertanyaan dari Shopee kayak gitu. Selanjutnya kita ke menu lagi, kita masuk ke asisten penjual. Jadi di sini kalian banyak banget, di sini ada pelayanan saya ataupun pembeli saya. Di sini ada kalian bisa ngedit profil toko, ataupun kalian bisa menambahkan video di situ. Kalian bisa lihat profil. Jadi kalau orang lihat toko kita tuh orang itu pasti ngeliat profil kita, kayak ada gambar-gambarnya, terus kayak ada videonya. Biasa orang tuh lebih jelas, lebih percaya pada toko kita kalau profil toko kita lebih meyakinkan. Kadang di sini juga bisa nyantuin nomor telepon juga, gengs. Atau kayak ini nih, gua nyantuin nomor telepon supaya orang tuh kalau kesulitan
komunikasi lewat Shopee, mereka bisa komunikasi lewat WA juga. Sini ada juga pengaturan chat. Jadi sini ada pengaturan chat juga, ini auto reply, jadi kalau ada orang chat langsung ada balasnya ini guys, jadi langsung otomatis kebales kayak gitu. Dan juga template pesan, kalau template pesan dia nggak otomatis, cuma kalau ada orang balas ini kita langsung balas dengan template pesannya, jadi udah otomatis bisa, kita udah tahu pertanyaan-pertanyaan dari customer itu apa aja, kita udah langsung tulis nih, terima kasih telah memesan produk kami, cuma orang udah pesan baru kita balas tadi. Ini kita bilang terima kasih lah. Dan kita bisa auto chat, jadi kita aktifin apa enggak. Jadi auto chatnya itu, auto reply dalam chat itu bisa kita aktifin apa enggak, bisa tergantung kita. Dan kita lanjut ke fitur yang lain, izinkan penawaran harga. Jadi kita bisa nawarin harga sama harga produk kalian 10.000, jadi pembeli itu bisa menawar harganya itu. Tapi kalau ini kebetulan gue nggak gue aktifin guys. Dan kita ada fitur toko libur, jadi toko kalian tuh bisa diliburkan geng. Tadi selama toko kalian nggak ikuti program Shopee ataupun program promo dari Shopee, biasa toko kalian bisa libur. Cuma kalau kalian ikut program flash sale atau program dari Shopee, biasa toko kalian nggak bakal bisa kalian liburin kayak gitu. Dan ini kita ngeliat dibuka dari browser, jadi kita buka dari browser itu intinya kayak jenis desktop gitulah. Jadi kalian bisa buka lihat desktop supaya penampilannya lebih jelas. Dan ini gua kasih tau kalian. Nah, ini dari link lah intinya gitu. Gua buka lewat link ke Shopee juga. Nah, penampilan desktop itu kayak gini, gengs. Jadi kalau Shopee itu biasa bilang Shopee Sales Center, geng. Jadi kalian tuh bisa masuk lihat Shopee Sales Center biar lebih jelas rinciannya kayak gitu. Ini gua mau login dulu pakai nomor telepon dan password, karena gue password gue udah kasih simpen di Shopee, makanya gue tinggal klik aja. Dan ini tampilan dalamnya Shopee Seller Center ini kayak gini nih dalamnya. Sebenarnya sih hampir sama aja, cuma seperti tampilan di PC lah gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi lebih banyak rinciannya, terus lebih jelas, terus tapi kalau kalian lihat di HP juga harus di scroll gini yang jadi ke kanan kiri, dan bisa kalian lihat program-programnya semua di situ ada, lebih jelas lah. Dan kita kembali lagi ke hasil penjualan yang tadi. Ini rincian tadi, kategori toko, ada pengaturan toko, dan selanjutnya. Next kita ke ini nih, ke promo selanjutnya ataupun menu selanjutnya, yaitu promosi saya. Jadi di sini ada banyak promosi yang bisa kalian ikutin. Yang seperti gue bilang tadi, ada promo toko, ada pun promo Shopee juga ada. Dan kalian bisa nominasi produk kalian di situ tadi. Next kita lanjut ke saldo iklan. Jadi kalian bisa ngiklan di Shopee ataupun tapi kalian dengan harus ngisi saldo, guys. Jadi ngisi saldo itu bisa minimal itu setahu gue sih 20.000 kalau 25.000 buat ngisi saldo iklan itu, supaya toko kalian tuh dilihat oleh Shopee, masa muncul di depan di atas oleh Shopee. Dan tadi rincian dari produk yang pernah gue iklanin tadi bisa kalian lihat. Dan di sini ada trafficnya, guys. Jadi kalian tuh bisa ngeliat per detik ataupun per hari ataupun per jam produk yang kalian promo itu berapa, yang dilihat berapa sih gitu. Dan ini produk yang pernah gue promoin yang masih jalan satu doang tuh, yang paling atas tuh yang warna hijau tuh yang masih jalan, yang bawah tuh yang tadi udah nggak aktif, yang warna coklat tuh udah nggak aktif. Dan gue kembali ke dashboard lagi. Sekarang gue masuk ke menu ini, semua kategori dari pusat edukasi penjual. Jadi kalian sebagai penjual atau pembeli, kalian bisa komplain ataupun komunikasi lewat itu tadi, masalah lewat menu tadi yang bisa kalian tanya-tanya lewat Shopee, lewat situ tadi. Dan di sini kita ke menu selanjutnya, jadi itu menu komplain Shopee. Jadi kalau kalian pengen komunikasi langsung sama Shopee bagi kalian penjual ataupun pembeli, kalian bisa lihat di chat dengan Shopee kayak gitu. Jadi kalian bisa, semua barang kalian belum nyampe nih, kalian bisa komplain ke Shopee ataupun seperti apa gitu. Dan kita ke pengaturan akun. Jadi sini ada banyak banget menunya. Kalau ke pengaturan akun, kalian bisa atur-atur, bisa ada menu file logout juga di sini, guys, kalau kalian pengen logout ke akun kalian. Oke, mungkin gitu aja review dari gua. Terima kasih banyak sudah ngikutin. Bagi kalian yang mau buat tanya-tanya seputar Shopee, ntar kalian bisa nanyakan di kolom komentar ya, gengs ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.